Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ririn Anggara. Di kasus kali ini aku mau membahas tentang seorang dokter muda yang dihabisi papa tiri dari pacarnya sendiri. Kasus ini terbongkar saat jasad seorang lelaki ditemukan di tanggal 12 April 2022 oleh satu warga yang sedang melewati jalan itu. Diawali warga tersebut mencium bau tak sedap seperti bau bangkai hewan, namun setelah diselidiki, warga tersebut menemukan jasad seorang laki-laki yang dibuang begitu saja oleh orang tak bertanggung jawab. Langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib, dari pihak yang berwajib pun langsung menyelidikinya. Bahkan di tengah penemuannya tak ada identitas korban, namun pada akhirnya pihak yang berwajib mendapatkan identitas dari sidik jari jasad tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, pihak yang berwajib pun mengungkapkan kalau jasad lelaki tersebut bernama Bagus Prasetya Lazuardi. Berusia 26 tahun dan dirinya pun masih koas di Rumah Sakit Brawijaya Malang. Sementara kondisi Bagus masih diotopsi di rumah sakit, pihak yang berwajib pun memberitahu kabar ini kepada keluarganya. Ternyata setelah otopsi keluar, Bagus mendapatkan penganiayaan dari benda tumpul, dipukulkan beberapa kali ke tubuhnya hingga akhirnya dirinya lemas dan menghembuskan napasnya. Setelah hasil otopsi keluar dan semuanya jelas, dari pihak keluarga tak mau lama menunda. Akhirnya Bagus sendiri dimakamkan di tanggal 13 April 2022. Jasad Bagus sendiri dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Blitar. Keluarga mengaku syok, bahkan tak menyangka saat itu sang anak Bagus pamit untuk bertemu dengan temannya namun pulang dalam keadaan tak selamat. Penyelidikan pun dilanjutkan pihak yang berwajib. Menurut pihak keluarga, Bagus kemana-mana selalu menggunakan kendaraannya yaitu Innova warna hitam. Sementara saat Bagus ditemukan, kendaraan tersebut tak terlihat sama sekali, bahkan kini menghilang. Masih menurut keluarga, saat itu Bagus izin untuk pergi bersama pacarnya TS. Saat itu pihak yang berwajib pun langsung memintai keterangan TS, pacar Bagus, orang yang terakhir dinilai pihak kepolisian bertemu dengan Bagus. Dalam pengakuan TS, pacar Bagus sendiri mengungkapkan memang benar tanggal 7 April 2022 mereka bertemu. TS mengungkapkan kalau saat itu mereka memang ngabuburit, buka bersama, bahkan jalan-jalan. TS pun mengungkapkan dari situ dirinya bertemu Bagus jam 4 sore dan Bagus mengantarkannya pulang setengah 7. Usai dirinya diantarkan Bagus, TS mengaku tak tahu Bagus kemana. TS pun mengungkapkan usai dirinya diantarkan Bagus, hingga saat ini TS pun tak bisa menghubungi Bagus. Tak ada komunikasi sama sekali, bahkan TS yang menelpon tak diangkat, SMS pun tak dibalas Bagus sang pacar. Meski belum ada penemuan lebih lanjut, namun pihak kepolisian yakin kalau Bagus dibuang di Pasuruan, namun eksekusinya bukan di Pasuruan, melainkan di Kota Malang, tempat di mana Bagus selalu beraktivitas. Mengingat permasalahan ini, akhirnya pihak yang berwajib pun bekerja sama dengan Polisian Malang. Demi memecahkan kasus ini, kepolisian dari Pasuruan dan Kepolisian Malang pun bekerja sama. Tak menunggu waktu lama, diselidiki dari awal Randy menghilang. Bahkan mobil yang dicari keluarga Randy pun diselusuri oleh pihak yang berwajib kemana dan di mana mobil tersebut kini. Usai sebelumnya memeriksa TS, pacar dari Bagus sendiri, kini di tanggal 15 April 2022, 2 hari usai penyelidikan, pihak yang berwajib pun akhirnya menemukan mobil tersebut. Mobil tersebut memang berada di Malang. Mobil tersebut ketahuan karena salah satu orang menyebutkan ada penjualan mobil bodong, bahkan orang tersebut membelinya dengan harga murah. Mobil tersebut dijual oleh Ciat Ibrahim berusia 36 tahun yang tak lain adalah ayah tiri dari TS, pacar dari Bagus. Banyak yang bertanya-tanya kenapa ayah tiri dari TS bisa menjual mobil Bagus bahkan tanpa surat dan mobil itu dijual dalam keadaan bodong. Ini dia ceritanya. Bagus Lazuardi sendiri adalah anak kedua dari dokter ternama. Bahkan Bagus Lazuardi yang memang berasal dari keluarga pendidikan memang bercita-cita menjadi seorang dokter. Anak lelaki satu-satunya di keluarga ini, Bagus Lazuardi itu pun akhirnya berkenalan dengan TS saat sama-sama keduanya berkuliah kedokteran. Baru sebulan berpacaran dengan TS, Bagus pun langsung dikenalkan TS kepada keluarganya. TS mengenalkan Bagus kepada ibu kandungnya
dan juga ayah tirinya yaitu Zayan. Seringnya Bagus ke rumah TS membuat Bagus pun kenal dengan keluarga TS. Namun nampaknya tak ada yang tahu di balik semua itu. Ayah tiri TS nampaknya tak terlalu menyukai Bagus. Ternyata ayah TS sendiri pun naksir kepada anak tirinya TS. Jihad Ibrahim, ayah tiri dari TS, mengaku cemburu kepada Bagus hingga merasa Bagus pun membawa pengaruh buruk kepada anak tirinya TS. Kali ini dirinya tak akan diam. Bahkan kepada teman-teman Jihad Ibrahim sendiri mengaku kalau dirinya ingin menikahi TS, putri tirinya. Kesal ingin memperingati Bagus pacar dari TS, akhirnya Jihad Ibrahim, ayah dari TS, mengajak Bagus bertemu. Tanggal 7 April 2022, usai Bagus mengantarkan TS, Jihad pun mengajak Bagus untuk ngopi bersama. Jihad yang menggunakan motor keluar rumah dan menitipkan motor tersebut di rumah temannya. Kemudian tak lama dijemput Bagus, pacar dari TS, untuk pergi bersama. Mengingat kondisi sudah malam jam 9, kafe-kafe di Malang nampaknya sudah mulai tutup. Jihad Ibrahim pun mengajak Bagus untuk hanya nongkrong di tempat sepi. Dari situ, Jihad mengungkapkan kalau dirinya tak suka hubungan Bagus dengan TS. Karena ternyata Bagus membawa pengaruh buruk untuk sang anak tiri. Semenjak berpacaran dengan Bagus, bahkan TS tak pernah lagi saling izin saat keluar rumah kepada dirinya. Bahkan ayah tiri dari TS ini meminta handphone dari Bagus untuk dicek. Jihad pun menuding Bagus dengan Tia sudah melakukan hal yang dilarang agama, sehingga kini Jihad ingin memeriksa handphone demi adanya bukti. Bagus sendiri tak nyaman dengan semua ini hingga akhirnya Bagus menolak permintaan Jihad tersebut. Di dalam mobil akhirnya keduanya pun bersih tegang. Tak lama kemudian Jihad pun mengeluarkan senjata api yang ternyata diketahui belakangan senjata tersebut adalah senjata mainan. Bagus yang takut dengan senjata tersebut akhirnya memberikan ponsel. Namun pasca membuka ponsel tersebut, Jihad bukannya mereda melainkan tambah marah karena di situ terdapat chattingan-chattingan yang mesra membuat dirinya cemburu. Jihad kemudian memukul Bagus, bahkan menutup wajah Bagus dengan kresek dan akhirnya menekan Bagus hingga akhirnya Bagus sendiri tak berdaya dan kehilangan nyawanya. Usai melakukan pembunuhan kepada Bagus, nampaknya Jihad pun masih memarkirkan mobil tersebut, memindahkan jenazah Bagus ke belakang, dan Jihad pun datang ke rumah temannya untuk menitipkan kunci mobil serta membawa motornya. Jihad pulang ke rumah seakan tak terjadi apa-apa, bahkan Jihad pun masih bersikap manis kepada sang istri dan anak tirinya TS. Keesokan harinya di tanggal 8 April 2022, Jihad pun kembali ke mobil berencana membuang jasad dari Bagus. Usai menemukan tempat di lahan kosong, Jihad pun melemparkan tubuh jenazah Bagus. Rencana Jihad sendiri akan segera menjual mobil Bagus dan bahkan uang di rekening Bagus sebesar 34 juta pun dialihkan ke rekeningnya. Di lokasi yang berbeda di rumah keluarga dari Bagus sendiri heran karena sang anak beberapa hari tak pulang, bahkan tak bisa dihubungi. Keluarga tak mau ambil resiko hingga akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kaget karena mendapat pemberitaan dari pihak yang berwajib kalau sang anak ditemukan tak bernyawa, keluarga dari Bagus pun menunggu pemberitaan polisi. Di pemakaman terlihat TS dengan keluarganya bahkan datang ke rumah pemakaman Bagus. Sempat ada yang berpikiran kalau TS, pacar dari Bagus, pun terlibat di pembunuhan Bagus, namun pihak yang berwajib membantahnya, hanya menjelaskan ayah tiri dari TS, Jihad Ibrahim, adalah pelakunya. Jihad Ibrahim sendiri memang kini sudah diamankan dan menunggu persidangan. Dari keluarga Bagus tak ingin ada yang memaafkan dan berharap Jihad Ibrahim bisa dihukum selama-lamanya. Teman-teman, makasih udah dengerin cerita aku. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua.